Hai, kembali lagi dalam channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah terkait soal-soal yang berhubungan dengan penjualan kredit, penjualan dengan wesel, penjualan dengan angsuran, serta sistem penghapusan piutang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita bahas satu persatu soal-soal berikut ini. Oh ya, untuk link soal dapat diunduh di kolom deskripsi ya. Oke, soal pertama. Toko Keanu mempunyai utang 10 juta rupiah kepada toko Rafathar. Toko Keanu menyerahkan kendaraan berupa sepeda motor senilai 6 juta rupiah untuk membayar utang tersebut dan sisanya disetujui untuk dihapuskan. Jika penghapusan piutang dicatat menggunakan metode cadangan, jurnal yang dibuat oleh toko Rafathar untuk mencatat transaksi tersebut adalah... Nah, pada soal tersebut diketahui bahwa toko Keanu memiliki utang sebesar 10 juta rupiah terhadap toko Rafathar. Sementara itu, toko Keanu tidak dapat melakukan pelunasan utangnya kepada toko Rafathar. Sehingga dari 10 juta utangnya, dia memberikan kendaraan senilai 6 juta rupiah sebagai pelunasan utang. Dan sisa utangnya akan dihapuskan. Karena menggunakan metode cadangan, maka saat penghapusan piutang kita akan menggunakan akun allowance for doubtful debt. Sehingga jurnal yang akan dibuat oleh toko Rafathar adalah karena menerima kendaraan, maka dia akan mendebit akun vehicle sebesar 6 juta rupiah karena kendaraan akan bertambah senilai 6 juta rupiah. Kemudian, untuk piutang yang dihapuskan senilai 4 juta rupiah akan dihapuskan, sehingga toko Rafathar akan mendebit akun allowance for doubtful debt. Sementara, piutang yang dilunasi adalah senilai 10 juta, sehingga akun account receivable akan dikredit senilai 10 juta karena berkurang senilai 10 juta rupiah. Namun, jika di dalam soal yang ditanyakan adalah menggunakan metode langsung atau direct method, maka akun allowance akan diganti dengan akun bad debt expense. Mudah bukan? Selanjutnya, soal nomor 2. Pada tanggal 1 Maret 2021, dealer Hondi menjual sepeda motor dengan harga 20 juta rupiah pada Tuan Billy dengan uang muka 5 juta rupiah. Sisanya dibayar dalam 5 kali angsuran setiap awal bulan. Bunga angsuran sebesar 5% per bulan dihitung dari sisa pinjaman. Pencatatan angsuran kedua oleh dealer Hondi yang benar adalah... Nah, pada soal ini diketahui bahwa terjadi penjualan secara angsuran dengan nilai penjualan 20 juta, di mana 5 juta sudah dibayarkan secara tunai dan sisanya senilai 15 juta dibayarkan secara angsuran dengan 5 kali angsuran. Supaya mempermudah perhitungan, kita membuat tabel angsuran saja terlebih dahulu. Kolomnya terdiri dari nilai angsuran, bunga angsuran, kas yang diterima, dan sisa pinjaman. Sehingga kolomnya bisa berisi sebagai berikut. Nilai angsuran diperoleh dari sisa pinjaman dibagi dengan periode angsuran, atau 15 juta rupiah dibagi dengan 5 periode angsuran. Sehingga setiap periode nilai angsuran yang dibayar adalah 3 juta rupiah. Untuk bunganya adalah 5% dikalikan dengan sisa pinjaman, yaitu 15 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 750.000 rupiah. Kas yang diterima diperoleh dari nilai angsuran ditambah dengan bunga, yaitu 3 juta rupiah ditambah dengan bunga 750.000 rupiah, yaitu hasilnya 3.750.000 rupiah. Sementara, untuk sisa pinjaman diperoleh dari sisa pinjaman awal dipotong dengan angsuran 3 juta rupiah, yaitu 15 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah, yaitu hasilnya 12 juta rupiah. Sementara, untuk angsuran kedua jika dibuatkan tabel angsuran adalah sebagai berikut. Nilai angsuran diperoleh dari sisa pinjaman dibagi dengan periode angsuran, atau 15 juta dibagi dengan 5 periode. Sehingga setiap periode nilai angsuran yang dibayar adalah 3 juta rupiah. Untuk bunganya adalah 5% dikalikan dengan sisa pinjaman dari periode angsuran pertama, yaitu 12 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 600.000 rupiah. Kas yang diterima diperoleh dari nilai angsuran ditambah dengan bunga, yaitu 3 juta rupiah ditambah dengan bunga 600.000 rupiah, yang hasilnya adalah 3.600.000 rupiah. Sementara,
Untuk sisa pinjaman diperoleh dari sisa pinjaman awal dipotong dengan angsuran 3 juta rupiah, yaitu 12 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah adalah 9 juta rupiah. Jika dibuatkan jurnal, maka jurnal angsuran untuk yang kedua adalah di sebelah debit kita akan mendebit akun cash sebesar 3.600.000 rupiah karena kas yang diterima atau kas yang ditambah adalah 3.600.000 rupiah. Sementara di sisi kredit kita akan mengkredit akun interest revenue atau pendapatan bunga senilai 600.000 rupiah. Dan di sebelah kredit satu lagi kita akan mengkredit akun installment receivable atau piutang angsuran senilai 3 juta rupiah. Untuk soal yang ketiga yaitu pada buku besar PDIF tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Akun receivable 200 juta di sebelah debit, allowance for doubtful debt 4 juta rupiah di sebelah kredit, dan sales senilai 900 juta rupiah di sebelah kredit. Nilai allowance for doubtful debt akan dijadikan sebesar 5% dari saldo account receivable. Maka, nilai net realizable value dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar. Nah, pada soal ini semua informasi keuangan sudah sesuai dengan masing-masing saldo normalnya, di mana account receivable memiliki saldo normal debit, allowance for doubtful debt memiliki saldo normal kredit, dan sales memiliki saldo normal kredit. Sementara yang ditanyakan adalah net realizable value-nya atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, di mana net realizable value ini diperoleh dari saldo account receivable dikurangi dengan saldo allowance for doubtful debt setelah penyesuaian. Sehingga cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pertama, hitung terlebih dahulu nilai allowance yang seharusnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau financial position statement, yaitu caranya 5% dikalikan dengan saldo account receivable yaitu 200 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencari net realizable value-nya adalah dengan mengurangi account receivable dengan allowance setelah penyesuaian atau allowance seharusnya, yaitu 200 juta dikurangi dengan 10 juta. Sehingga akan menghasilkan nilai net realizable value sebesar 190 juta rupiah. Namun, jika yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaian saat pencatatan pencadangan piutang, maka jurnalnya adalah di sebelah debit kita akan mendebit akun bad debt expense senilai 6 juta dan di sebelah kredit kita akan mengkredit akun allowance for doubtful debt sebesar 6 juta rupiah. Nilai 6 juta ini diperoleh dari nilai allowance yang seharusnya 10 juta dikurangi dengan nilai saldo allowance yang sebesar 4 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 6 juta rupiah. Nah, jika kita masukkan dalam buku besar adalah sebagai berikut. Nah, di sini 4 juta merupakan opening balance atau saldo awal. 6 juta merupakan nilai allowance saat di jurnal penyesuaian atau adjusting entries, dan 10 juta merupakan nilai allowance setelah mengalami penyesuaian atau nilai allowance yang akan dilaporkan di laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya, untuk soal keempat yaitu pada buku besar PDIF tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Account receivable 200 juta di sebelah debit, allowance for doubtful debt 4 juta di sebelah kredit, dan sales 900 juta di sebelah kredit. Nilai allowance for doubtful debt akan dijadikan sebesar 2% dari saldo penjualan kredit. Diketahui bahwa nilai penjualan kredit adalah 70% dari total sales. Maka, nilai net realizable value dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar. Soal nomor 6 ini hampir sama penyelesaiannya dengan soal nomor 3. Hanya saja, pada soal keempat ini, nilai allowance-nya adalah dihitung dari penjualan kredit. Sehingga cara menghitung nilai allowance-nya adalah dengan mencari dulu nilai penjualan kreditnya, yaitu 70% dari total sales. Sehingga 70% dikalikan dengan nilai sales 900 juta rupiah akan menghasilkan nilai kredit sales 630 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menghitung nilai allowance di jurnal penyesuaiannya adalah dengan mengkalikan tarifnya dengan credit sales, yaitu 2% dikalikan dengan nilai credit sales.
sehingga nilai allowance-nya adalah Rp12.600.000. Nah, ingat ya bahwa metode cadangan dengan pendekatan sales atau laba rugi ini tidak memperhatikan saldo allowance saat membuat jurnal penyesuaian. Sehingga jurnal penyesuaian yang harus dibuat saat mencadangkan piutang adalah di sebelah debit kita akan mendebit akun bad debt expense Rp12.600.000 dan di sebelah kredit kita akan mengkredit akun allowance for doubtful debt sebesar Rp12.600.000. Nah, jika jurnal ini diposting ke buku besar atau general ledger adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah buku besar dari allowance for doubtful debt. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa nilai akhir dari allowance yang dilaporkan di financial position statement adalah Rp16.600.000. Nah, kalau yang diminta adalah nilai net realizable value-nya, maka cara menghitungnya adalah account receivable dikurangi dengan allowance for doubtful debt setelah penyesuaian, atau 200 juta dikurangi dengan Rp16.600.000, yaitu sama dengan Rp183.400.000. Mudah bukan? Selanjutnya, untuk soal kelima adalah pada buku besar PDF tanggal 31 Desember 2021 terdapat akun sebagai berikut. Account receivable Rp200 juta di sebelah debit, allowance for doubtful debt Rp4 juta di sebelah debit, dan sales Rp900 juta di sebelah kredit. Nilai allowance for doubtful debt akan dijadikan sebesar 5% dari saldo account receivable. Maka nilai net realizable value dari piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar. Sekilas soal ini jika dilihat kurang lebih sama dengan soal nomor 3. Namun, yang membedakan adalah saldo allowance for doubtful debt di sini memiliki saldo normal di sebelah debit. Dan ini bukan merupakan saldo normal untuk allowance for doubtful debt. Namun, jikalau yang ditanyakan hanya nilai net realizable value-nya saja, maka posisi saldo account allowance ini tidak terlalu berarti. Karena kita cukup menghitung nilai saldo seharusnya dari allowance saja, kemudian hasilnya dikurangkan ke nilai account receivable. Atau saldo 200 juta dikurangi dengan 5% dikalikan 200 juta, yaitu Rp190 juta, dan hasilnya sama dengan soal nomor 3. Namun, jika yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaian saat pencadangannya, maka jurnalnya adalah di sebelah debit kita akan mendebit akun bad debt expense senilai Rp14 juta dan di sebelah kredit kita akan mengkredit akun allowance for doubtful debt sebesar Rp14 juta. Nilai 14 juta ini diperoleh dari nilai saldo awal allowance yang ada di sebelah debit sebesar Rp4 juta harus dijadikan sebelah kredit senilai Rp10 juta. Sehingga nilai allowance harus ditambah Rp14 juta di sebelah kredit. Nah, untuk mempermudah pemahaman, perhatikan buku besar berikut ini ya. Nah, di sini opening balance-nya dari saldo allowance for doubtful debt ada di sebelah debit senilai Rp4 juta. Kemudian ada adjusting entries atau penyesuaian di sebelah kredit sebesar Rp14 juta sehingga akan menghasilkan nilai saldo akhir di sebelah kredit senilai Rp10 juta. Nah, mudah bukan? Untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 silakan dicek di video part 2-nya ya. See you on the next video.